Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi yassir wa'in ya karim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul jama'ati kathiratun. Makruhatul jama'ati utawi pira-pira makruhe jamaah utawi pira-pira perkara kang den makruhakene jamaah iku kathiratun akeh. Minha iku tetap setengah saking makruhatul jamaah utawi kang pertama iku kaunul imami fasiqon au mubtadi'an. Utawi kang pertama iku kaunul imami anane imam iku fasiqon wong kang fasik au mubtadi'an utawa wong kang gawe bid'ah, tegese wong kang gawe model-model ing dalam perkara agama. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kemakruhan sholat berjamaah. Kemakruhan sholat berjamaah itu banyak sekali, diantaranya adalah yang pertama kaunul imam fasiqon. Imam yang kita anut, imam yang kita ikuti adalah seorang yang fasik. Seorang yang fasik artinya orang yang murtakibul ma'asi, orang yang masih melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan dan dosanya tampak begitu. Jadi kalau ada orang yang fasik menjadi imam, itu hukumnya makruh kita berjamaah dengannya. Gambarannya fasik itu ya orang melakukan dosa dan melakukan dosanya secara terang-terangan. Umpama orang yang mengimami itu adalah orang yang ya Allah praktisi riba,
tukang renten umpamane, atau masih senang sawer, ya sawer kuda renggong, ya sawer ning jaipong, dadi imam, ya. Anut ning imam sing model mengkenen makruh. Jadi kalau ngomong murtakibul ma'asi ya semua orang bermaksiat, artinya orang yang melakukan dosa, begitu banyak orang melakukan dosa. Tapi kalau orang itu nampak ngedeng, masih main umpamanya, kemudian mabok begitu, yang seperti itu adalah orang yang tidak layak untuk kita jadikan imam sholat. Au mubtadi'an, atau orang yang berlaku bid'ah, wong sing gawe model-model cara agama, wong sing ngaeng-ngaeng, orang yang memodifikasi cara beragama sing lakat tuntutan lan tuntunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang mubtadi' itu, orang yang melakukan kebid'ahan itu, ya terkadang bungkusnya seperti sosoknya seorang ahli ibadah karena mengajak kepada tanda kutip ibadah, ya walaupun tidak semua, tapi terindikasikan manakala orang lebih mementingkan, ya lebih mementingkan tempat-tempat yang dianggapnya keramat dibandingkan tempat yang sebenarnya sudah keramat dengan sendirinya. Wong zaman saniki kan modern-modern, ada orang yang pengennya melakukan taqarrub ilallah itu kemudian diajak ke satu tempat, ana ning sor barongan pring lah, ning sor barongan ning sor wit-witan asem lah dan sebagainya. Itu biasanya terindikasi, ya terindikasi. Jadi bid'ah itu terkadang memodifikasi cara ibadahnya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dituntun oleh agama, tidak dituntun oleh Kanjeng Nabi. Digawe, diproses, dihayal dewek. Ayo, saat ini kita nanti dikiranya di tempat ini, kemudian di tempat ini. Itu ada sebagian yang kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu dengan alasan wangsit, mendapatkan bisikan, kalau besok nanti kita di sana di gedung ini di anu gitu. Nah ini terindikasi orang-orang seperti itu. Artinya gawe model-model cara agama. Sederhananya sebenarnya ini punten nggih sedikit saya komentari. Sebenarnya mudah, cara menalarnya itu mudah. Kalau kita umpamanya bertujuan untuk taqarruban ilallah, maka cara yang tepat syar'an itu adalah bagaimana mengajak orang untuk berduyun-duyun untuk memakmurkan masjid, berduyun-duyun untuk memakmurkan majelis ilmu. Ya sekarang umpamanya mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, mencari ijabah sing Gusti Allah, kemudian berangkatnya ke tempat-tempat yang wallahu a'lam. Dan terlihat bahwa mubtadi' itu orang yang gaya model-model cara agama itu menyusahkan diri dengan cara angan-angannya sendiri. Gawe susah awake dewek nganggo angen-angen. Dan cenderung tidak suka sama masjid. Artinya tidak ta'alluq dengan masjid. Jadi syiar agama itu tidak ta'alluq. Ning masjid ora, meramaikan masjid tidak, mau berkunjung ke masjid tidak, malah mencari tempat-tempat yang wonten nggih sing angker-angker gitu. Ketika ditanya, mereka pasti menjawab, ya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pengen luru hasil, maksud, tujuan, qabulin jaluknya tetap ning Gusti, mesti jawabnya begitu. Padahal sarana yang sudah jelas hadidar darullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Kalau kita umpama pengen ketemu orang presiden, wong presiden itu ananing istana, punya simbol ya, punya istana negara, punya simbol kepresidenan. Nah, gone Pak Presiden umpama ning tuang TV.
Ya kan macem bae wong pengen ketemu Pak Kuwu ya anak kantore. Kantor kepala desa. Pengen Pak Camat ya ada kantor camatnya. Jadi logikanya sangat pas kalau ada orang membutuhkan Pak Camat kemudian menunggunya ya di kantor camat. Orang butuh kepada Pak Kuwu ya menunggunya di kantor Kuwu. Sekarang ada orang butuh pada Pak Kuwu nunggunya tengah-tengah sawah. Ya, salah alamat. Walaupun Allah kita tidak dipastikan, artinya tidak meyakini bahwa Allah ya bersemayam di masjid, bukan. Allah membuat simbol bahwa masjid itu adalah darullah, tempat kita mengadu, bermunajat, menghadap kepada Allah. Dikasih tempat yang mulia namanya masjid. Bukan hanya berdoa, duduknya saja, diamnya saja, itu ada nilai ibadah namanya i'tikaf. Paham nggih? Nah, model seperti ini dalam fikih dibahas. Termasuk makruhnya mendirikan jamaah itu manakala imamnya satu orang yang tampak dosanya, tampak kemaksiatannya, dan yang kedua adalah orang yang bid'ah, orang pelaku bid'ah, wong sing gawe model-model macam-macam dalam agama. Maka berhati-hatilah. Ya sekarang kenapa disebut mubtadi? Ya dia posturnya, tampilannya mengajak kepada kebaikan. Ayo mengatakan umpamanya zikiran di suatu tempat itu terindikasi, awas ya, tidak semuanya ya. Kalau arahnya mengarahkan kepada justru menjauh dari tempat-tempat suci, dari masjid, dari majelis taklim, kemudian membuat acara-acara yang seperti itu biasanya bisa diteliti, bisa dilihat. Biasanya kalau ditongkrongi pasti omongan si pada takhayul, orang-orang yang ngomongnya ngelantur, khayalat. Saya mendapatkan bisikan A untuk dikir di A, bisikan B untuk dikir di C, begitu. Wal'iyadzubillah. Maka harus berhati-hati. Utawi kaping pindhone kaunul imami anane imam iku aklafa, ya Allah masih kulub. Iku aklafa kulub tegese ai ya Allah yang lam yukhtan, durung den sunat sapa imam. Jadi kalau bermakmum dengan orang sing masih kulub durung sunat itu juga makruh. Ya, manakala memang ya tidak yakin tampak bahwa dia membawa najis. Artinya orang kulub itu kan kemungkinan ihtimal najis, gendong najis. Ya, ini kalau tidak yakin benar-benar membawa najis, ya yakinnya bagaimana? Contoh, ya sampean deleng bocah durung sunat umpama umur 9 tahun. Wuruh iku jelas aswuyu durung cewok. Kemudian banyu wudu, sholat. Nah, wis berarti jelas yakin bahwa bocah ini ya, gawa gendong najis. Ya kalau orang dewasa ada yang belum sunat, ya ini kan kemungkinan ada orang yang memang ya belum sunat sampai gede kan Bu ya. Kamu masih kulub, atau memang kita bermakmum kepada anak kecil yang tidak diyakini bahwa dia membawa najis tapi memang belum sunat, maka makruh yang mendirikan jamaah ikut berjamaah dengan imam yang masih kuluf. Utawi kaping telune kaunul imami anane imam iku tamtaman au fa'faan au wa'waan. Tamtaman au fa'faan au wa'waan iki carane wong Arab ya. Jadi tamtaman, fa'faan, wa'waan. Makanya orang Indonesia juga ikut-ikutan jak-jaan. Jadi jak-jaan ahan gitu. Ikut Indonesia gitu. Jadi pas pengulangan. Kaunul imami anani imam iku tamtaman au fa'faan au wa'waan. Ayu kariru tegese bolan baleni sapa imam harfatai ing huruf ta, awil fa'i utawa fa, awil wa'i utawa wa, au ghairiha utawa liyane ta, fa, awil wa. Jadi orang yang mengulang-ulang huruf di dalam bahasa di dalam Fatihah. An'amta bacanya anam tata gitu ya. Itu yang berulang-ulang itu. Ketika baca Fatihah bacanya itu double, hurufnya itu dibaca double.
dribble namanya, dribble, berulang begitu. Pama ngono, dinas wah, pindo-pindo parang. Nah, ya termasuk kalau umpamanya ada yang biasa bakal ngomong kan anak sekate. Kamu mau kemana? Begitu. Baca Fatihah ada sekatnya begitu, itu juga sama itu. Ihdinas sirona. Nah, ini malah berbahaya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun nggih. Qaulul imam tamtaman au fa'an au wa'an. Utawi kaping papat iku iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun. Utawi kaping papat iku iqamatu jama'atin oliyen jumenengine jamaah. Ya Allah ya Rabbi utawi kaping papat iku iqamatu jama'atin utawi oliyen jumenengi jamaah fi masjidin ing dalam masjid. Lahu kang iku tetep kedua masjid. Lahu kang iku tetep kedua masjid imamun utawi imam ratibun kang ajeg. Kemarin imam ratib itu apa definisinya? Imam yang ditunjuk oleh wali, yang ditunjuk oleh pemerintah. Iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun. Yaiku jumenengaken oleh jumenengaken jamaah ing dalam masjid kang iku tetep ing dalam sejarah masjid imamun ratibun, imam yang ya Allah ada imam yang ratib. Walam yakshalan ora kuatir sapa wong, ora kuatir fauta fadilati awalil waqti ing epote keutamaan awale waktu. Jadi dia mendirikan jamaah di dalam masjid yang memang di dalam masjid itu ada imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya ada imam resmi. Ada imam resmi kemudian dia mendirikan jamaah di dalam masjid itu begitu. Dan tidak khawatir akan habisnya keutamaan daripada awal waktu. Umpama sampean ya Allah ya Rabbi ya Karim mampir di satu masjid. Masjid itu masjid yang imamnya di SK-kan langsung oleh pemerintah. Maka sunnahnya ya kita menginduk ya mengikuti jamaah yang diimami oleh imam ratib. Ya, tapi satu ketika sampean ternyata mendirikan sholatnya ini nanti jam 1 karena orang lagi pada di kantor umpamanya jam 1 baru sholat zuhur. Maka ketika model seperti ini ya kita sholat di masjid yang memang ada imam ratibnya dan kita tidak khawatir akan tertinggalnya keutamaan awal waktu, maka makruh kalau kita mendirikan jamaah. Tapi umpamanya karena kita mampir ada keperluan atau hajat yang lain, maka tidak dipermasalahkan. Paham tuh? Jadi kalau kita umpamanya Istiqlal umpamanya kita mau sholat di Istiqlal, umpama ada imam yang memang mendapatkan SK dari pemerintah. Kayaknya Istiqlal begitu pengangkatannya itu karena rekomendasi pemerintah kayaknya ya, kayak saya nggak begitu paham ya. Tapi kudunya mah ada masjid yang memang simbol negara begitu. Ya sepertinya Istiqlal begitu. Jadi kalau di Istiqlal kita jangan mendirikan jamaah, kita nunggu jamaah sampai imam yang memang ditunjuk dari Istiqlal itu untuk mengimami. Kecuali kalau umpamanya ini nanti sholatnya akan diundur karena ada acara umpamanya, maka kita sholat di awal waktu, itu boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, maka makruh kita mendirikan jamaah tersendiri yang meninggalkan imam ratib itu. Maka ya jangan heran, termasuk adab itu juga ya. Kalau kita memang di satu tempat, kalau memang tidak ada hajat yang mendesak, ya kita ikut nunggu imam yang memang resmi di masjid itu untuk mengimami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Utawi kaping 5 iku i'wijajus safi wa adamu ikmali ma qablahu. Utawi kaping 5 ay min makruhatil jamaah iku i'wijajus safi dadi ya Allah bengkonge saf. Wa adamu ikmali ma lan ora anane nyempurnakake perkara tegese barisan qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ma. Yang kelima kemakruhan di dalam jamaah itu ya, barisan yang tidak lurus, barisannya pelencong.
dan tidak disempurnakan, yaitu shaf sebelum daripada membuat shaf yang baru. Jadi makruh kalau ada orang sholat, shaf yang di depannya itu belum lurus dan belum rapi serta belum sempurna, kemudian mendirikan barisan yang baru. Jadi kalau sampai sholat berjamaah, kalau di depan belum beres, belum selesai, durung rapat aja gawe barisan maning. Jadi makruh berjamaah manakala ada barisan yang sebelumnya, yaitu barisan di depannya itu belum sempurna, belum rapat dan belum lurus. Jadi bagaimana kita ya? Kita itu ya selama ini berjamaah ya jamaah makruh wae. Jamaah kita jamaah makruh. Ya karena tidak ada ihtimam di taswiyatus sufuf. Padahal taswiyatus sufuf itu bagian daripada keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi kalau bisa disebutkan bahwa ini adalah termasuk mas'uliyah, sebuah tanggung jawab dari imam dan sebuah bentuk keperhatian daripada sopir kepada penumpangnya, itu adalah memperhatikan betul barisan daripada barisan sholat. Hari ini ya mohon maaf, autokritik namanya, mengkritik diri kita pribadi, kembali kepada diri kita dan jamaah kita. Memang karena kita itu belum terbiasa, dan seandainya kalau umpama ada orang berlama-lama meluruskan jamaahnya pasti geger, dan kecenderungannya tidak mau diatur karena jamaah dengan imam belum sinkron. Kalau seandainya dirapikan dan diatur bisa jadi mungkes. Bahkan tidak sedikit orang yang paham dan dianggap dalam tanda kutip pada santri ini, itu ketika melihat praktek seperti itu malah membuat pembelaan, nyusai temen, ngadi temen, ya takalluf temen, takallufku ya membebani temen yang jamaah. Padahal itu adalah bagian daripada pembiasaan untuk bentuk sebuah komitmen berjamaah. Mengatur sholat itu adalah bagian yang sudah pasti dan harus dilakukan manakala orang mau sholat berjamaah. Sampai-sampai bayangkan Kanjeng Nabi dalam keadaan berperang saja sampai punya muncul fikihnya, fikih sholat dalam keadaan disyiddatil khauf, mengatur baris berbaris dalam keadaan gentingnya perang. Coba, kalau bukan karena mengatur barisan sholat itu bagaikan satu ikatan yang tidak terpisah dari sholat itu sendiri dalam berjamaah, maka tidak mungkin ada peraturan sebegitu ketatnya dengan cara berjamaah dalam keadaan genting berperang. Lagi dalam masa berperang saja masih Rasulullah tidak meninggalkan sholat berjamaah dengan sebegitu ya cara mereka berbaris dalam shaf barisan sholat ketika perang. Ya minimal saya berharap kepada jenengan semua, para jamaah yang memang ngaji, untuk belajar minimal kesadaran dari kita pribadi. Kalaupun umpama imam tidak sampai mengarahkan kita untuk meluruskan dan merapatkan barisan sholat, biasakan. Makanya saya ngomong bolak-balik, ulama itu menyebutkan bahwa sholat menggunakan sajadah yang besar, yang kecenderungannya nanti akan menjadikan kita terpaku kepada sajadah yang kita bentangkan, itu hukumnya makruh. Karena sajadah besar itu adalah membuat celah, ya, membuat celah sehingga tidak mungkin ada orang yang mau menginjak sajadahnya orang lain. Jadi pada menang nih sajadah dewek karena sajadah ambak, akhirnya barisannya ngelongkrang. Padahal itu sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak baik, dianggap tidak baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mengancam itu. Ayo luruskan, rapatkan betul barisannya, atau Allah akan menjadikan perpecahan di antara hati kalian. Ya, itu adanya bagdo, ya, adanya pertengkaran itu karena memang tidak baik dalam baris berbaris ketika sholat berjamaah. Nah ini perlu diperhatikan.
Minimal kita yang ngaji, Pak Punten, kalau barisan itu masih lowong dan terasa longgar sekali, minggir pepedangan karo bature, beri kesempatan orang suruh naik, suruh maju, suruh rapat. Bagaimana kemarin cara merapatkannya? Yaitu mankib bil mankib, ya, kemudian ka'ab bil ka'ab. Mata kaki menempel dengan mata kaki temannya, kemudian pundak menempel dengan pundak temannya. Jadi batasannya rapat ku ya kira-kira pundak karo pundak nempel begitu. Jangan ada celah membiarkan yang akhirnya nanti diisi oleh setan. Ya memang kenapa dulu saya mengharapkan sekali acara malam Rebo itu ada Rebo Legian. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Dari Rebo Legian itu acara kegiatan kejamaahan, kita berjamaah setiap Rebo Legi pokoknya sinding sawah ge balik sedurunge asar. Lagi menggawe izin khusus Rebo Legi, pulang ke rumah, kemudian sholat asar berjamaah sampai diakhiri minimal sampai sholat maghrib berjamaah. Jadi kegiatannya itu ba'da asar, kemudian kita zikir jama'i, kemudian taklim. Pada waktu itu pertama awal-awal itu arba'in hawawi sorab orang tutup maning bae, ya. Kemudian sholat maghrib. Tujuannya sholat maghrib berjamaah dengan jamaah artinya litarbiyah untuk mengaplikasikan ya kitab yang kita kaji, yaitu kitab Kaifa Tusolli. Karena itu kalau tidak memiliki kepemahaman antara kiainya atau imamnya dengan makmumnya, tidak akan bisa terlaksana sholat yang seperti itu. Cara belajar priwen, caranya umpama barisan bagus, begitu. Kalau ada barisan yang lowong, bagaimana cara ngisinya? Kalau imamnya batal, bagaimana cara ngesipinya, begitu. Ya praktek seperti itu kan memang jarang, 1001. Sampai umpamanya jadi makmum di belakang, imamnya batal. Kalau sampai kemudian tidak ngerti caranya kan petunggon-tunggon, peenten-enten, tuntungannya ya. Mending aku mah batal siji batal kabeh. Kalau malah jadi ku kabeh sih. Loh, ini kan batal. Ngobrol siji ngobrol kabeh. Ini perlu adanya pendidikan seperti itu, ya. Jadi salat jamaah, kemakruhan di dalam berjamaah adalah i'wijajus shafi wa adamu ikmali ma qablahu. Barisan yang bengkok, barisan yang tidak lurus, kemudian tidak sempurnanya ya barisan atau shaf yang sebelumnya. Belum sempurna, kemudian buat lagi, belum sempurna, buat lagi. Nah, si model kayak ini disebutnya apa? Termasuk kemakruhan yang ada di dalam sholat berjamaah. Oh berarti kita ya seumur umur sholat jamaah ya makruh banget. Ya karena satu, mas'uliyatnya tidak dilakukan oleh imam, bentuk tanggung jawabnya tidak. Bahkan padun oleh doang. Berang-bara zamannya Sayyidina Umar itu sampai membayar askar yang memang khusus untuk merapikan dan meluruskan sholat. Ya minimal lah dari mampu perhatian kalau jamaah, karena itu bentuk bagian daripada keutamaan daripada sholat jamaah itu adanya di situ gitu. Nanti ada kaidah kapan sholat jamaah itu kemudian padilahnya hilang, manakala melakukan salah satu kemakruhan yang disebut tadi. Toki makruhi sebutakan kok ada batasan bagaimana keutamaan jamaah itu hilang, artinya memiliki keutamaan apa? As-sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'i arba'ina bisab'i wa isrina darajah. Keutamaannya kan 27 derajat. 27 derajat ini akan hilang keutamaannya manakala melakukan salah satu kemakruhan yang disebutkan tadi. Jadi kalau i'wijajus shaf, ya shafnya masih belaratan, kemudian belum sempurna daripada barisannya, itu juga mengkhawatirkan akan hilangnya keutamaan daripada sholat jamaah itu Artinya kalau umpama sholat jamaah asing didambakan
menjadi sebuah dambaan, kemudian karena ada hal-hal adab yang kemudian tidak terpenuhi, akhirnya hilang fadilahnya. Ya usah mau masjid maning, pegel-megeli pada bae munfaridan yang ummah. Ya maksudnya megeli ku maksudnya itu autokritik tuh ya, bukan berarti tidak ke masjid, awas autokritik ini. Kan eman sekali kalau umpamanya kita sudah merajin ke masjid, kemudian tidak punya ihtimam dengan masalah barisan. Nanti di sini disebutkan bahwa dhabitul mufawwiti lil fadilah, sesuatu batasan yang akan menghilangkan daripada keutamaan jamaah itu adalah diantaranya kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilataha. Seluruh perkara ya yang dilakukan atas kemakruhan ini maka itu bisa menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Dan jarang ini kemudian diperhatikan karena dianggap sepele. Kalau barisannya bolong-bolong itu biasa saja dianggapnya. Lah toli kowe garepan sholat jamaah apa tujuannya? Nek ngene ya sholat dhewean tok. Gak usah rene-rene, lek gak ada ihtimam untuk itu. Bahasa demonstrasinya begitu maksudnya. Nah, sholat jamaah itu kan supaya punya andil dan punya keutamaan, gak dihitung satu, supaya mendapat berapa? 27. Beda dengan sholat jamaah yang memang itu adalah fardu ain, sesuatu yang memang wajib seperti sholat Jum'ah, itu beda urusan. Di samping daripada mendapatkan keutamaan 27, menggugurkan kewajiban. Kalau sholat yang 5 waktu, banter-banternya hukum apa? Fardu kifayah di masjid itu. Nah ternyata ketika mau melaksanakan sholat jamaah, ilmunya orang dinggo. Makanya Pak, banyak yang menyebutkan para ulama, orang beribadah kemudian tidak diilmoni, itu di hadapan para orang-orang alim itu mungkotek, terputus semuanya itu. Makanya penting. Ya kan kaya-kayanya kita getol, kaya-kayanya bener, kaya-kayanya tidak ihtimam. Batasan fikihnya mengatakan kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilataha. Semua kemakruhan yang ada ya kemudian diterjang itu bisa menghilangkan daripada keutamaan sholat berjamaah. Utawi kaping 6 ya Allah ya Rabbi ya Karim inqita'us shaf. Itu salah satu diantaranya, yaitu kepegote shaf, terputusnya shaf barisan salat. Ya Allah bi ghairi taswiyati sufuf, artinya tanpa meluruskan daripada shaf. Inqita'us shaf itu artinya terputus shaf itu adalah yang dimaksud adalah tidak mentaswiyahkan sufuf, artinya tidak meluruskan, merapatkan daripada barisan sholat. Jadi inqita'us shaf itu juga sama makruh. I'wijajus shaf itu juga barisan bengkok, barisan inqita' terputus begini, umpamanya 1 2 3 jejer baris. Ningkene lowong siji loro lowong, ningkene baris maning, itu namanya inqita'us shaf. Itu juga bagian kemakruhan jamaah. Kalau makruh itu dilakukan, berarti sama saja barisan ini tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Maka perlu diperhatikan. Maka Masya Allah, kalau sampean yang pernah ke Nurul Haramain, Abi Ihya itu benar-benar Masya Allah ya, ihtimam betul, perhatian betul dengan masalah taswiyat as-sufuf ini. Cerita Abuya Said Muhammad waktu masa muda itu bagaimana beliau menerapkan taswiyatus sufuf, mengajarkan santrinya itu gawane penjalin Pak. Tahu penjalin? Mau sikil melengkong, mau sikil begini, kudu istiqbalul kiblah begini, sikil melengkong kayak kenen, barat daya, timur laut begini. Itu polone, itu polo sikil jepret karo penjalin. Kadang-kadang sikil orang madal lagi sujud ditarik nang Abuya. Tarbiyahnya sampai seperti itunya. Oh saya ketika ngaji, oh Masya Allah iya begitu luar biasanya. Wong ibadah itu kan yang diharapkan sesuatu yang mendekati daripada kesempurnaan. Maksudnya jangan pernah menyepelekan, justru itu adalah bagian keutamaannya.
Begini loh Pak ya, beda orang yang perhatian dengan orang yang benar-benar sembrono. Orang sembrono itu kan alah apa. Nah, alah apane inilah yang menjadikan berbahaya untuk kita. Beda kalau ihtimam, contoh mas'uliyat kita itu sudah disampaikan. Ya sawu sufufakum, ayo luruskan, rapatkan. Minimal sebagai imam begitu, memberikan arahan supaya engkau umpamane memang penumpangnya badeg umpamane makmumnya badeg, ya bukan urusan saya sudah mengingatkan, ayo tasfiyah bahwa meluruskan dan merapikan sholat adalah bagian daripada sholat berjamaah, ayo luruskan, ayo rapatkan. Itu bentuk perhatian sopir itu. Umpamanya penumpangnya badeg, ya urusan sampean. Namun sampean yang melanggar ya wayai sampean sekuduna oleh 27 derajat akhirnya nol. Jadi ulah takon, mengkenen ini kenapa ulama sampai sedetail ini? Menurut sampean penting apa penting? Penting atau tidak? Hal yang selama ini kita abaikan justru itu adalah inti daripada hikmah jamaah itu sendiri. Sesuatu yang dianggap biasa saja itu justru poin utamanya jamaah. Sholat jamaah itu bukan hanya imam kemudian makmum dilaksanakan dengan sekarepe dhewe, tidak, ada aturannya, ada etikanya, ada adabnya gitu. Dan justru ini yang menjadi inti, padahal prosesnya adalah kalau ada imam, ada makmum, itu sudah selesai namanya sholat berjamaah. Tapi untuk meraih fadilahnya keutamaan jamaah yang dijanjikan 27 derajat, itu yang dipasang bukan hanya keberadaan imam sama makmum, tapi harus apa? Mengikuti standar adab yang dicontohkan oleh Kanjeng. Sah tidak berjamaahnya, sah wong anak makmumnya anak imame. Tapi berbicara ngomong reward, berbicara mengatakan pahala, keutamaan, bayaran sing Gusti Allah, wong barisane sing ora perkara apa njaluk bayaran. Jangan sampai nanti kita mengharapkan suatu saat mana 27 derajat sholat kita. Karena Gusti Allah pre 27 derajat kudu lengen tata aturane, ngaji manganega. Minta 27 derajat, sedangkan sholat kamu itu semuanya makruh, jamaahnya tuh makruh semua. Ya wis bengkong, keputus barisane. Wah, ya yang nanti kita baca itu. Ya. Oh ternyata iya. Padahal pengennya mah harapannya, masya Allah, betapa luar biasanya ahli sholat berjamaah ditimbang kopong. Karena apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun natu. Saya juga sampai hari ini Pak baru bisa melaksanakan itu karo bocah madrasah Pak. Kalau bukan dengan santri alit, anak-anak kecil, saya belum sanggup itu. Kalau sama santri alit memang dikemas oleh saya seperti itu, nurut. Santri kaplak makan, kadang-kadang kaplak-kaplak. Angin. Itu ya. Ayo, dimulai dari mana? Dari kita, Pak. Ya yang tahu kita, ayo dari kita. Jadi tidak boleh disepelekan itu. Ya. Utawi kaping pitune musawatul imami fil mauqif. Ya Allah musawatul imami utawi kaping pitune ku musawatul imami auliya madanini imam fil mauqifi ing dalam ya Allah gon ngadeg. Yaitu menyamai atau sejajar dengan ya Allah barisan imam, itu juga makruh. Ya Allah ya Rabbi utawi kaping 8 ni muwafaqatul imami. Utawi kaping 8 niku muwafaqatul imami oleh nyocokine imam fil af'ali ing dalam pira-pira penggawe. Membarengi, membersamai gerakannya imam. Ai muqaranatu tegese membarengi imam. Jadi kalau sholat si makmum mendahului gerakannya imam itu menggugurkan keutamaan sholat berjamaah. Illa fi thalathi masaila kejaba ing dalam tiga masalah. Jadi muqaranah membarengi
gerakan-gerakan imam itu bisa menggugurkan keutamaan sholat berjamaah. Kalau mendahului bisa batal. Kalau ngeri bisa batal. Kalau melebihi daripada kalinya sampai dengan 2 rukun tawil. Jadi ini ceritanya imam takbir Allah langsung Allah pada imam ruku bareng karo ruku. Imam sujud pas imam pas makmum gitu bareng. Yo gitu kok karo makmum karo imam. Nah, muqaranah yang seperti itu makruh. Nah, kalau makruh seperti itu bisa menggugurkan keutamaan sholat berjamaah. Illa fi thalathi masailah kejaba ing dalam telu pira-pira masalah, kecuali ada 3 masalah. Fatusannu maqaden sunahake apa al muqaranatu ya Allah barengi imam. Kecuali ada 3 tempat, 3 masalah yang mana makmum ketika membersamai imam justru malah disunahkan. Kapan? Ingkang pertama indat takmini indalem ngalikane ya Allah mengucapkan amin. Makmum sunnah ya amine bareng karo amine imam akan prakteke supaya paham kabeh. Aja walau dolin langsung amin bae. Kadang-kadang durung pragadlin. Wah amin. Imamnya ya kalap jebak gitu. Jadi makmum itu kalau amin aja nganggo komando dewek, nunggu amine imam. Sing dadi imam kudu ngerti amine sing anteng supaya bareng karo makmum. Wis praktek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli. Wah, kan dingin kan? Tukang dingin nih berarti. Latihan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Amin ku nonggoni nyelanape imame ya tapi bakalan ku imame ora krungu amin. Nah iki kekeliruane maning jane imame pada ora makruh maning. Ya makanya kejamaah itu jamaaki. Kenapa kudu kumpul supaya ada keserasian. Dan memang cocoknya punten nggih, memang cocoknya di masjid itu memang ada pengarahan. Memang seyogianya masjid itu kemudian ketika sholat ada pengarahan dari imamnya, menyelaraskan sholatnya imam dengan makmumnya, baik dari mulai takbiratul ihram diatur sedemikian rupa menjadi sebuah khasnya Masjid Jami Al-Hikmah, termasuk zikirannya begitu. Dan itu sudah seyogianya memang di masjid itu. Makanya dalam ya Allah kitab ya Allah ya Rabbi ya Karim syarah Qamit Tughyan ya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan seyogianya di masjid itu terdapat 1 pentolan orang alim di dalamnya. Setiap gaya masjid kudu ana wong alim siji. Karena masjid itu sengiduwe, sengentute, sedodoke, seselonjore ana hukume. Masjid itu selonjore bae, selonjor sikil iku ana hukume. Ngentut bae ngentut ana hukume. Ngentut di sejoran masjid itu harus sembarangan. Apa maning ngudut wis. Apa maning Esto selonjore sikil di masjid itu dihukumi, ngentute dihukumi, sampai nyalakaken lampu ana hukume masjid mah. Ya termasuk ngopi ana hukume. Ya. Sing bahaya ku ngopi ya njaluk ning warung durung bayar. Jamaah tio-tio bae, wis paling bahaya. Sing bahaya pisan ngopi unggal dina ora tau mikir iki kopi iki sing sapa. Iku sing paling bahaya pisan. Ora ngono ngutang teria. Sing keren iku nalikane seguro yang ngopi berpikir iki kopi iki sapa sing gawa. Kita ki seumur-umur ki ora tau tuku warane wong cerdas. Pas pada glenggem-glenggem bae arane jenius. Ya Allah, oke. Punten nggih, ini saya ngomong kalangan sendiri ya, kalangan internal. Ya, saya tidak menyalahkan siapapun enggak. Ya seyogianya begitu. Jadi kan ada pengarahan kan enak. Bapak-bapak, ibu-ibu,
amine aja buru-buru ya, kok bakal amin nggone kula dipai jeda arane sakta. Dijadi jeda walad dolin sedurunge amin dijedai masing-masing kelawan sir mengucapkan apa? Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Jadi itu nanti serasi. Dan ketika aminnya makmum dengan imam bersamaan, aminnya makmum bersamaan dengan imam itu termasuk tempat penuh dengan kebaikan. Didoakan dan bersamaan dengan aminnya malah ikat. Jadi kalau sampean pengen mustajab, kan di dalamnya semua itu ada ikrar dan permintaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permintaannya Pak, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampean amine bareng karo imam, maka bersamaan pula dengan amine para malaikat. Amine sampean kan amin dobol. Kula kabeh kan amin dobol. Yang beli, tapi lamun amine malaikat pasti. Maka supaya permohonan kita, ikrar kita kemudian diterima oleh Allah, maka bersamalah nalikane amin, bersamailah dengan aminnya imam. Berarti di sini ada nilai timbal balik. Si imame kudu ngerti, kudu paham, si makmume ya kudu paham. Mamane makmume ngerti pengen bareng karo imam. Imamnya orang ngomong amin amin. Kadang-kadang dolin langsung bismillahirrahmanirrahim langsung surah. Tidak memberikan kesempatan amin bersama makmum. Tapi seringnya itu ya karena memang makmumnya yang tidak paham. Kalau dolin bahasa dolin bagus amin coba. Biasanya begitu. Coba praktek ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan indah. Tapi ya kadang-kadang ada juga yang panjang banget. Saya kalau di KSOP itu kadang-kadang agak risih setitik kuno. Waladdallin rabbil fidi wali waldi. Amin aneh kudu pisan. A-nya itu hanya matobi hanya 2 harokat saja. Amin. Cuma amin. Oh, dong. Kayak Yasin. Ya-nya cuma 2 harokat. Amin juga sama. Amin aja. Amin gitu. Bon. Ini bagian dari apa? Hal-hal kemakruhan yang ada di dalam salat berjamaah. Utawi kaping 8 ya Allah ya Rabbi ya Karim illa fi thalathi masaila fatusannu al-muqaranatu inda ta'mini wa inda su'alir rahmat lan ing dalam nalikane nyuwun rahmat inda dzikriha ing dalam nalikane nutur rahmat wal isti'adati lan nyuwun baureksa minal adabi saking azab inda dzikrihi ing dalam nalikane nutur ing azab. Yang kedua ketika memohon rahmat dan meminta perlindungan dari rahmat. Ya. Rabbi hasibni hisabai yasira. Jawabnya apa? Rabbi hasibni hisaban yasira itu jawabannya apa? Thumma alaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Barang boleh Rabbi hasibni hisabai yasira. Pokoknya minta rahmat. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya, pokoknya meminta rahmat atau meminta perlindungan dari azab itu boleh. Bahkan sunnah muqaranah dengan imam, berbarengan dengan imam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa fi tsanailan ing dalam kalimat sana. Wa fi tsanailan ing dalam kalimat sana fil qunuti ing dalam kunut. Artinya mengucapkan pengalam-alam fil qunuti ing dalam kunut. Inda qaulil imami ing dalam ya Allah pengucapan imam rupane fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Lamun imam ya Allahumma hdina fi man hadait. Jawabnya apa? Amin. Terus wa'afina fi man afait. Si makmume amin. Nah ketika imam mengatakan wala yuqda apa? Fa innaka la taqdi wala yuqda alai, karena sebagian ulama
Ya ketika afana, ini sebutnya fana, pengalam-alam, ini biasanya imamnya kemudian disirkan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sebenarnya imam tetap, sebagian ulama mengatakan fana ini dibaca dengan jahar. Fana itu dibaca dengan jahar. Ya Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, engkau ikut amin 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 amin. Kemudian nanti ketika fana, makmumnya membaca fana tapi tidak amin. Dan imamnya sebagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan fananya juga dibaca secara jahar. Jadi imamnya baca biasa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Artinya muqaranah di fana itu hukumnya sunnah. Di selain itu semuanya dihukumnya apa? Makruh. Ya Allah ya Rabbi akrim. Pun nggih utawi kaping sangane iku as-shalatu ya salat munfaridan hale ijen anis soffi saking barisan. Salat jamaah tapi ijen barisane. Salat sendirian membuat atau membentuk barisan yang baru, membentuk shaf yang baru dengan sendirian. Itu juga hukumnya makruh. Maka bagaimana kemarin caranya kalau ada orang yang sendirian di belakang, maka berupaya untuk mengajak orang lain untuk ikut membersamai barisan yang satu. Apa kok? Bapak apa wingi kah? Apa bapak apa wingi? Mas'alatul jarri. Itu masalah menarik orang lain dari barisan yang ada di depannya. Ada berapa syaratnya itu? Ada 5. Ayyakuna al-majruru hurran, sing ditarike wong sing merdeka dudu budak. Wa ayyakuna adadu safi al-majruri minhu aktsara min ini. Barisan sing ngarepe sing ngarepan ditarik iku luwih sing loro. Paman sampe gawe barisan. Ning ngarepe luwih sing loro baru oleh ditarik. Umpama ning ngarepe kan loro ditarik kenang sampean mengguri siji, ya angger bae kae dadi siji. Makanya itu syaratnya. Sehingga telu ayadunna muwafaqatal majrur. Sehingga papata ayakuna al-jarru fil qiyam, aja waya ruku ditarik waktu ada begitu. Wa yakuna ba'da ihramil jari, ya. Dianya takbiratul ihram dingin, aja durung takbiratul ihram wis narik bature, takbir dingin Allahu akbar kemudian narik bature gitu. Ya nanti di mutolaah di bolak-balik. Makanya sampean bakal durung ki apal aja ngaku pinter, supaya bakal ora apal ngaji lalen maning, balen maning, pragat ulangi maning. Aja kalau wis pernah ngaji gitu. Nyatane ora apal. Nyatane ora apal berarti nyatane masih bakal masih goblok kudu ngaji. Ya diulangi maning gitu. Aku tetap belajar, rancang durung apal. Ya maning sampean wong kita bek lalen pada. Berarti pada lalen. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Pun utawi kaping pinten nggih? 10. Utawi kaping 10 iku irtifaul makmumi. Ya Allah dadi dhuwure makmum anil imami saking imam atawa ngluhurine makmum, ya luwih dhuwurine makmum anil imami saking imam wal aksulan suwalike li ghairi hajatin krana tanpa hajat. Makmum posisinya lebih tinggi dari imam atau sebaliknya, imam posisi tempatnya lebih tinggi daripada makmum li ghairi hajatin dengan tanpa hajat. Riwen kan? Ya. Kayak kanan. Priwen? Ya kayak kanan. Ya wis kayak kanan wis sampean paham ya kayak kanan. Li ghairi hajatin. Kalau itu kan ada hajat, tujuannya supaya sing ngguri katon imam barang sing imami tekel ya wis pada bae. Ora katon. Jadi nggih artinya itu kenapa penting ngaji itu, karena sesuatu itu dipertimbangkan dengan kebutuhan. Ternyata li ghairi hajatin makruh itu. Li ghairi hajatin
Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan bahkan tidak li ghairi hajatin makruh begitu. Iya ngomongnya karo wong ora seneng sensitif dibongkar iki. Tapi ya anggap lihat hajatin ada hajat. Kalau ada hajat, ya Allah ya Rabbi ya Karim pun. Sering Pak, jadi ketika ngaji itu akhirnya ya Allah iya begitu, ya Allah iya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang memang sebenarnya tidak punya tendensi, apa maksud tujuannya, apa alasannya begitu. Kadang kan ada yang hanya mengikuti tren saja, begitu kan? Ya karena bentuk aplikasi sebuah keinginan itu bisa saja bentuknya sama, tapi makosidnya berbeda, tujuannya yang berbeda. Ada orang membangun kamar mandi, bukan kamar mandi ning masjid begitu, kamar mandi di masjid. Ada masjid ada kamar mandinya begitu. Ada kamar mandi, ada WC kan? Menirunya mah kita bisa. Buat kamar mandi yang seperti itu, kolahnya yang seperti itu. Tapi makosidnya nanti yang berbeda, setiap tempat, setiap masjid berbeda-beda. Ini cerita baik, cerita ini. Kalau seandainya ada orang mewakafkan tanahnya, saya jadikan ya tanah ini masjid. Sekotak tuh saya jadikan tanah ini masjid. Maka semuanya itu berhukum masjid. Sampai emper-empernya itu berhukum masjid. Karena yang dijadikan masjid tanah yang ditunjuk. Hampir. Nah ini para ulama mengatakan bagaimana kalau ada masjid kemudian dibangun MCK. Nah ini kalau runtutan pertama mesti mengatakan haram karena tidak sesuai dengan tujuan wakif. Karena itu masjid tidak boleh diciderai dengan barang-barang najis. Nah itu, umpamanya ada bentuk bangunan, ada masjidnya, ada WC-nya. Itu secara gambaran ya kita bisa membuat meniru seperti itu, tapi makosidnya berbeda. Bangunan yang ada WC-nya belum tentu tanahnya itu berada di atas tanah masjid. Bisa jadi yang masjid itu ancennya masjid, yang lainnya adalah orang yang berkeniatan lain, tanah yang gak dibebaskan memang bukan untuk masjid, dibuat sarana WC masjid. Ini mau contoh banyak orang lagi ngoreksi ini bukan ini cerita fikih, cerita perjalanan fikih. Akhirnya waduh Pak, umumnya ya orang itu seperti itu ketika bangun masjid, yang bangun sekolah se-MCK-ane begitu. Akhirnya di sini ulama berbeda pendapat. Pirang-pirang pendapat ya, saling tarik ulur. Akhirnya kesimpulan ya kalau memang sudah menjadi kebiasaan pengadatan orang buat masjid itu ya sudah ada MCK-nya ya dianggap sudah enggak apa-apa, Tapi lamun diperinci lebih dalam. Nah, ini yang dimaksud ya kalau begitu ketat yang pancene masyarakatnya orang sampai takang kono kon. Ketika orang diketati, orang diberikan tarbiyah, ya ada hal-hal yang memang menerjang daripada hukum kemasjidan. Nah itu salah satu di antaranya. Ini bukan lagi cerita seputar masjid ini ya, seperti itu. Makanya orang haji itu iya nih, iya Allah, iya Allah, iya begitu. Karena banyak hal yang kita tidak tahu daripada yang tahu. Padahal hal itu umpamanya sudah sehari-hari kita lakukan. Nah, ini penting. Dan bersyukur saya kalau membaca kemudian menemukan sesuatu, itu saya bersyukur sekali. Ya artinya Allah memberikan ilmu kepada kita. Nah, adapun aplikasinya mampunya seberapa bisa diaplikasikan atau tidak, itu nomor 4 likur itu.
yang paling penting Allah membuka dan menguak kebodohan kita sehingga kita sadar bahwa kita benar-benar kurang pengetahuan. Ya. Apa bedanya, Kang? Beda banget. Orang melakukan sesuatu dengan kenyamanannya, dengan merasa cukup, dengan orang yang berjalan terus dengan berhati-hati, terus selalu memantau. Melakukan kita ki bener durung, jalan kita itu sudah pas atau belum. Kan ada orang yang bersadar pada bladus-bladus baik. Tidak pernah melihat ya perjalanan ini jalan itu ada lubangnya atau tidak. Diperhatikan. Ada orang yang selalu baik gitu. Dan pede, rumangsanya dengan melakukan begitu kencengnya itu bakal sampai tidak mengerti bahwa di pertengahan jalan kaya-kayanya ku garepan teka padahal dalane kesasar. Muter maning, laku mah kenceng. Ya, salah satu di antaranya itu. Ya, itu penting kita tetap ya berupaya untuk beristiqomah ngaji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun utawi kaping 11 kaunul imam. Ya Allah kaunul imam iku anane imam iku lahinan wong kang pelon. Lahnan kelawan pelon la yughayyiru. Pelon itu kesalahan baca begitu ya. Kaunul imami onone imam iku lahinan wong kang pelon lahnan kelawan ya Allah pelon. Ya Allah ya Rabbi lahman kelawan pelon la yughayyiru kang ora ngoai apa lahnan al makna ing makna. Ya imamnya ya salah baca. Yang mana salah baca itu tidak sampai merubah makna. Kalau bacaannya morat marit sehingga akhirnya merubah makna, maka ini hukumnya bukan makruh lagi, itu bisa membatalkan sholat. Kalau bacanya masih pelon, masih ada yang salah-salah sedikit, ya hanya dihukumi makruh saja. Makruh berjamaah dengan yang imamnya pelon. Pelon itu sering mengucapkan kekeliruan dalam membaca Fatihah. Utawi kaping rolase, ya itu maaf punten ya. Ya itu kan sebuah aturan sebagai autokritik, sebagai pecutan kita. Kalau kita merasa umpama bacaan yang durung bagus, ya aja percaya, aja pede boneng begitu. Ngimami umpamanya masih banyak yang lebih baik bacaannya, aja dume dari jamaah, wis kantang bae, wis sing ngimami kita gak bisa. Mohon maaf nggih, kan ada orang yang memang tipikalnya begitu, dianggap itu salah pader sembahyang mah pada baik, sempenting mau niate, sempenting mau atine, ada yang begitu. Ya. Jadi orang yang mengetahui kapasitas dirinya itu sebenarnya orang yang baik. Ya maka akhirnya kan banyak terjadi di beberapa tempat memang seperti itu. Bahkan umpamanya ada orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni juga, ya percaya dirinya begitu luar biasa, kentang baik kan. Ya makanya salah satu hikmah wong bodoh ya kentang kan. Kentang baik percaya diri kentang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya tapi juga tadi kita yang ngertinya juga kemudian dituntut untuk bijaksana. Begitu ya. Tapi kadang-kadang hanya merenungi la ilaha illallah seancene ya zaman nih. Jadi zaman Sayyidina Ali itu menyebutkan, aku khawatir akan datangnya satu zaman kepada kalian yang mana orang pintar membodohi, yang bodoh orang tahu diri. Sing pinter bohongi ya, sing bodoh nih orang tidak tahu diri gitu. Bodoh yang tidak tahu diri ya dengan orang-orang pintar yang selalu membodohi. Ini zamannya sudah masuk ya. Wal'iyadzubillah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim utawi kaping rolase at-tablighu, yaitu nekaaken suarane imam tabligh, nekaaken suarane imam di ghairi hajatin kelawan tanpa hajat. Jadi ada orang menjadi orang salat berjamaah, kemudian dia menjadi muballigh. Muballigh menyampaikan bacaane imam sing Allahu akbar di ghairi hajatin. Makmum rong til. Dheweke memposisikan diri menjadi muballigh. Sami Allahu liman hamidah, makmum rong baris do anteng-anteng temen ira. Muballigh itu dibutuhkan manakala jamaahnya
banyak sampai di luar begitu. Wong loro siji dari mubaligh, siji ya kebungungan ya. Makruh ya menjadi mubaligh tanpa hajat. Utawi kaping 3 sase ida zada ing dalem marikana ngluwihi atawa nambahi. Ya Allah ma sisi ida zada ya Allah ma bainal imam wal makmum aktsara ya aktsara min salasati adru'in min salasati adru'in idza zada ing dalam marikalane ya Allah ngluwihi apa majarak bainal imami ing dalam antarané imam wal makmumi lan makmum ngluwihi aktsara ing luwih akeh min salasati adru'in saking 3 pira-pira zira' ai mitrin tegese 1 meter wanis lan setengah apane takriban kira-kirane ketika jarak antara imam dan makmum lebih dari berapa 3 zira atau kurang lebih 1 meter setengah. Paham beli gini? Pingin silakan kan? Imamnya di sini, makmumnya lebih dari 1,5 meter, umpamanya 2 meter barisannya ke sana. Nah, ini makmum di sini, imamnya di mana? Imamnya di sini, makmum di sana. Itu termasuk makruh. Jadi jaraknya aja luwisin 1,5 meter antara barisan imam dengan barisan shaf yang di belakangnya. Bisa dipahami? Sama, yang di belakang juga begitu. Harus nyambungnya jauh sekali. Cuma ini mana? Itu juga sama makruh. Apa? Itu sama saja apa? Inqita'us shaf, memutus daripada ketersambungannya shaf. Paham dong? Nah, jadi itu kan ada aturannya. Ada aturannya cara mendirikan sholat berjamaah. Oh ternyata makmum aja kadon. Sampai yang perlu beli. Nah, kita sembahyang ini kene. Sok perhatian beli sampai ngerti, sok memperhatikan beli. Kan sejadah kan mengarep bae kan. Yes, bakal orang fakih sih orang paham, Bakal orang ngerti ilmu fikih orang paham. Saya itu termasuk kalau ngimami di sini yang selalu menarik sejadahnya mundur. Orang tahu maju-maju mana, diundurakan. Lamun sing orang ngaji mual paham. Lamun orang ngaji mual, kenapa diundurakan? Dites. Jarak kita itu wis 120 meter ki, 120 cm gini, semeter 20 cm. 4 obin kan? Berapa ini obin nih? 3 obin, 40 kali 3 berapa? 120. Sok dalam diumbagan, karo umbagan. Mana? Itu lebih dari 1 meter setengah, makanya diundurakan. Mepres mengguri, ajak kemajuan teman, bakal kemajuan teman luwih sing semeter bakal lebih meter setengah, berarti ketiban makruh. Bagaimana kalau ketiban makruh? Saniki ya Allah ya Rabbi ya Karim, dhabitul mufawwiti lil fadilah. Dhabitul mufawwiti utawi iki iku ya Allah perkara, atau si dhabitul mufawwiti utawi iki iku pelanggerane perkara kang ya Allah ngepotaken. Dhabitul mufawwiti utawi iki iku pelanggerane perkara kang ngepotaken lil fadilati maring fadilahe jamaah. Batasan sesuatu yang menghilangkan atau melenyapkan, menghabiskan daripada keutamaan sholat berjamaah. Begitu Pak, terjemahannya begitu. Coba judulnya apa itu? Setiap perkara yang menghilangkan fadilah jamaah. Iya, judulnya apa? Adalah setiap hal yang dimaksudkan. Ah, berarti benar ya. Perkara yang menghilangkan fadilah jamaah begitu ya. Dhabitul mufawwiti utawi iki iku pelanggerane perkara kang ngepotaken lil fadilati maring ya Allah utamane jamaah. Saniki kullu makruhin utawi saben-saben perkara kang makruh. Fi sholatil jamaati ing dalam sholat jamaah iku yufawwitu ngepotaken apa kullu makruhin
Ngepotakan fadilataha ing keutamaane jamaah. Ya. Jadi tadi itu yang berapa jumlahnya 13, termasuk jarak bainal imam wal makmum aktsara min 3 adru'in, itu adalah perkara yang bisa yufawwitu fadilataha. Paham? Berarti makruh terus ya sholat itu. Ya silakan dinilai sendiri. Baru. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nggih. Nah, kalau di bawah itu illa adamu taswiyati sufuf indar ramli. Nah, pendapat Ibnu Hajar sampai taswiyatu sufuf itu adalah yufawitu ya fadilataha. Kalau Imam Ramli ya usah bengkong setitik mau ora apa-apa. Mencong setitik ora apa. Sekarang kan sudah ada baris lurusnya tuh, ada garisnya. Masa kudu bengkong? Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau bengkong saja tidak lurus barisannya, itu yufawitu fadilataha, bisa melenyapkan daripada keutamaannya sholat berjamaah. Sholatnya tetap sah, cuma fadilah jamaahnya berkurang, bahkan bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Paham nggih? Jadi sampai barisan itu loh, imam karo makmum itu loh diatur. Masjid itu begitu, jamaah itu begitu. Orang sok sekonyong-konyong yang gelar hukum, gelar sejadah imam baik us ana hukume. Yang mbek sampean ngerti, mbek sampean. Berarti bagaimana? Ya ance ya ora usah ngumbangi wong sing ngelar sejadah, ora usah. Kitanya nalar fikihnya jalan dewek. Idih kita kemajuan teman, kemajuan iki wis ana semeter luwih, saking semeter setengah lebih salah satu adru. Ya. Lebih dari 120 cm ini. Berarti priwen, kitanya sing mawas diri, berarti mundur. Iki saya yang habis sore orang makan. Ya kadang-kadang imam kan terfokus karo gelarane sejadahe sing gelaraken ora. Sing gelaraken mepet mene ya mepet mene terus. Kalau saya mah kalau mepet mene sebelah kanan itu tujuannya ngudag apa? Mik. Kalau saya itu duduk gaya-gayaan, ngudag mik supaya krungu jamaah akeh. Duduk harapan sendenan ora. Memang ngudag mik arane imam sing mawas diri. Artinya sadar situasi dan kondisi. Ya kalau sholat sendiri mah ora usah mudah-mudahan wong sholat dewek kan. Ini jadi makmum suaranya cilik, harapan bengok-bengok ya ora pantes, Akhirnya dipai sarana ana fasilitasnya. Ya manfaatkan fasilitasnya. Karena sholat itu ya nanti kalau kita praktek ya ora serem-serem amat sholat itu. Ting-bating umpamane angel-angel temen ya dicekli ge ora apa-apa mike. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa. Fikih berjalan itu diatur dalam fikih seperti tidak keluar dari batasan-batasan yang diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Selagi tidak membatalkan orang masalah, no problem. Pamane saking angel lagi ini sebelah kanan sampai rada minger makanya oleh iblis bayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabli sembayang ya. Ngan paling jadi ngguri imam terpel beli sembayang ya minger. Makanya Mekah kan nang mikir akeh kan. Ya semoga aja takon Mekah wis Mekah mau wis hebat-hebat ya. Ini kene kalau ya artinya orang setakung seserem itu gitu salat itu. Masih punya hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika ada hal yang berbahaya ya lakukan. Jadi sembahyang orang dume kemudian lagi menghadap Gusti Allah umpamanya kemudian anak bocah gerpan kesetrum diumbarakan bae ora. Kalau memang harus dibatalkan karena ada sesuatu yang durut enggak masalah itu. Ada aturannya. Anak bocah gerpan nyekel setrum. Ya dicawel, dirawut, ditarik. Sampai orang uru ya, nah alim fikih luar biasa salat iki. Ki pas kutuk. Katisen beli ngangkat cabut cekrek sembayang maning iki namanya kan geger amber iki ana sholat ana imam lagi beresi mik baiknya jadi bahan
Pembicaraan. Ora sah aja, ora sah. Ya, selagi masih ada batasan yang memang diperbolehkan ora masalah. Digeger, digoreng, bahkan diobrolkan ning kalangan wong awam. Wong awam sih orang ngerti. Ai kayak konon batal. Ai kukur-kukur ora batal. Kukur-kukur karo ora batal. Dehem bolak-balik daham dehem bae ora batal. Masya Allah. Enakan anak manis karo nepak Ya Allah. Ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fahim nggih? Ini hanya Imam Romli mengatakan kalau ya bengkong sedikit, tidak taswiyah gitu, tidak lurus, itu masih dikategorikan tidak hilang fadilah jamaahnya. Tapi kata Ibnu Hajar, pokoknya orang lurus lenyap sudah. Ya artinya kita berhati-hati, buah-buah sing bener pendapatnya siapa? Ibnu Hajar. Tapi yang lainnya itu kan banyak yang sensitif. Di antaranya apa? Munfaridan fi shaf. Itu sering terjadi. Ini guru dewekan. Saka bature. Oh itu gugur itu jamaah apa? Fadilah jamaah. Ya. Di antaranya lagi apa? Salat di belakang makmum yang benar-benar fasik atau rada setengah dukun yang mubtadi' gitu ya. Itu juga Allah ya Rabbi ya Karim. Iya yang biasanya kan sing radaan nyeleneh itu kan yang mubtadi' yang rada setengah dukun kan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masailu fi sholatil jamaati utawi iki iku pira-pira masalah fi sholatil jamaati dalam salat jamaah. Ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam salat jamaah apa saja. Utawi kang pertama iku idalam yajid ing dalem marikalane ora nemu sapa wong jamaatan ing jamaah illa khalfa mubtadiin kejaba ing dalem sakburine wong kang gawe model-model ing dalam babakan agama. Ketika ada orang sholat jamaah, tidak menemukan sholat jamaah kecuali di belakang orang yang melakukan bid'ah, pelaku bid'ah. Au nahwihi utawa sepadane mubtadi' kafasikin kaya dene wong kang fasik. Kita mau sholat ternyata imamnya kalau tidak mubtadi' kemudian apa? Fasik. Ya, wong jago sawer ini. Garapan sholat ini ya jago sawer sholat kita lagi garapan jadi makmum bagaimana? Dengarkan. Fal infiradu mongko utawi salat ijen iku afdhalul utama ya tanimbang ya Allah salat ning seburine wong ahli bid'ah lan wong kang fasik. Mungguhe sinten Indam Ibnu Hajarin mungguhe Imam Ibnu Hajar. Wa inda Ramli lan mungguhe pendapat Imam Ramli annal jama'ata satamane jamaah iku afdhalul utama apa jamaah. Dengarkan, kalau menurut Imam Ibnu Hajar salat di belakang orang fasik ya berjamaah di belakang orang fasik itu lebih baik salat dewekan. Jadi nggih ame punten kita husnudzon mawon namun ana wong ora gelem jamaah karo sampean. Oh berarti sampean iki kenilai kenang wong kowe manung sampean fasik. Pan karpan fasik serokan. Nah, iya. Orang yang kemudian mau mufarokoh dengan orang lain itu pertimbangan diantaranya adalah walah bisa pasak mengimami balik begitu ya. Kalau tidak itu ya Allah entah alasannya apa ya. Kalau Imam Romli mengatakan ya wis dewek-dewek pokoknya urusannya pasek-pasek beli-beli ya. Pokoknya sembahyang mah cep sirap adem asrep ya madep madep mengarep melu karo sing ningarep pokoknya Allahu Akbar Gusti Allah siji Imam Romli. Imam Ibnu Hajar tak dipertimbangkan ya, itu kamu akan sholat kamu akan terganggu itu kalau sholat di belakang orang model seperti itu. Mending orang digawa karo takhayyul mah wong mubtadi' aja. Karena wong mubtadi' wong nyeleneh metu umpamane nyeleneh metu.
Bahaya itu akhirnya. Bingungi sampean, nyelaneh wangsit metu sejerone salat ae repot. Atau orang fasik itu mengganggu sekali, ya, mengganggu sekali. Ya Allah ya Rabbi, artine wong fasik iki tandane wong ora wedi karo Gusti Allah. Imam Ibnu Hajar tuh ketat. Ya sudah, pokoknya di bawah sembahyang dia akan baik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, utawi kaping pindhone al-infiradu. Utawi kaping pindhone min masail fi salatil jamaah al-infiradu utawi salat ijen. Fil masajidi ing dalam pira-pira masjid as-salatati kang telu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim as-salatu utawi salat munfaridan hale ijen. Fil haramaini ing dalam masjid ya Allah tanah haram loro. Ya rupane al-Makkiyyi tanah bangsa Mekah wal Madani lan ya Allah tanah ya Allah bangsa Madinah wal Masjidil Aqsa lan salat ing dalam Masjidil Aqsa iku afdalu luwih utama rawakan salat ijen ning tempat telu ki mau yaiku ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa iku afdalu luwih utama. Apa as-salatu munfaridan minas salati tanimbang salat jamaatan hale jamaah fi ghairihima ing dalam liyane ya Allah ya Rabbi karone ya Allah haramain wa Masjidil Aqsa mungguhe sinten indar Ramli munggune pendapate Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan sampean sembayang dhewekan di Masjidil Haram ijen ora jamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu lebih utama dibandingkan sholat jamaah di selain daripada masjid tiga itu. Sembayang dewekane loh, ning tiga tempat yang mulia itu jauh lebih utama dibandingkan sholat berjamaah di masjid lain. Umpama sampean wis ana di Masjidil Haram, umpama ketinggalan jamaah, saking sampean pengen ngudang fadilah jamaah di masjid yang lain, umpamanya ada yang belum mendirikan jamaah, sampai ngudang mana menurut Imam Ramli sholat di situ senajan sholat sendirian lebih utama daripada ngejar sholat berjamaah di masjid yang lain. Iki mungkin sama Imam Ramli. Ya Allah ya Rabbi ya Karim khilafan halin nulayani Ibni Hajarin paling pendapatnya Imam Ibni Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan sholat berjamaah di masjid manapun itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar melihatnya ada kaidah mengatakan al-fadilatu al-muta'alliqatu bidzatil ibadah afdalu minal muta'alliqati bimakanil ibadah. Dengarkan. Fadilah, keutamaan yang berhubungan atau bergantung dengan zat ibadah itu sendiri lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang bergantung dengan tempat ibadah itu sendiri. Jadi zat ibadah dengan tempatnya ibadah, kalau Imam Ibnu Hajar itu yang dimenangkan adalah zat ibadah. As-salatul jamaah, salatul jamaati ya khairun min salatil faddi. Kata Rasulullah salat berjamaah itu ya lebih utama daripada salat sendirian. Kan itu. Jadi zatnya salatnya itu yang kata Rasulullah, zat salatnya itu yang menjadikan lebih utama salat berjamaah. Zat salat berjamaah itu lebih utama daripada zat salat sendirian. Ya berbanding ta'dilu bisab'in wa ishrina darajah, dengan perbandingan 27 derajat. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau ada keutamaan yang ta'alluqnya dengan zat ibadahnya itu sendiri jelas lebih diutamakan dibandingkan daripada tempat ibadah itu sendiri. Pokoknya sholatnya di mana saja zatnya jamaah lebih menang daripada sholat sendirian. Senajana sholatnya ini sejorone Masjidil Haram. Masjidil Haram punya keutamaan. Kenapa Imam Ramli mengatakan sholat di Masjidil Haram itu ya jauh lebih utama dibandingkan sholat jamaah di dalam masjid selain tiga tempat itu yang tidak ada keistimewaan dari Rasulullah.
Ya, karena memang tiga tempat ini tiga masjid ini memang dikhususkan mendapatkan khususnya dari Kanjeng Nabi. Di antara Masjidil Haram satu waktu satu rakaat di masjid selain Masjidil Haram itu berbanding 100.000 kali. Jadi satu waktu berbanding dengan 100.000 waktu sholat di masjid yang lain. Sehingga kalaupun sholat sendirian mendapatkan apa? Keutamaan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Tadi kamu sholat umpamanya Masjid Jami Al-Hikmah ya olingan 17, gambu 17 rupiah, gambu 17 juta, gambu 17 miliar, sampai 17 jumlahnya. Kalau itu mas 100.000 nih bisa 100.000 rupiah, 100.000 juta, 100.000 miliar. Tergantung siapa yang sholat dan bersama siapa ia sholat. Dan dengan dengan berapa banyak ia sholat itu beda kapasitasnya. Barang sembayang aturan adabnya orang dianggo. Ini Masjid Al-Hikmah bisa. Sing 17 klenyer ilang. Yufawitu fadilataha. Dibandingkan karena dewe kan sak nyel ge umpama sak murah-murah 1.000 waktu. Maka Imam Rawi memandang bahwa sholat di sana senajan ijen dibandingkan karo sok sembayang ini di jamaah masjid di bae kalah karena mau sholat ijen di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dari Imam Ibnu Hajar ya tidak. Dilihat dari keutamaan itu dilihatnya dari apa? Zatil ibadah. Ya. Dilihat dari zat ibadahnya. Ya Rasulullah mengatakan sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Zat ibadahnya yang dibandingkan kata Rasulullah, bukan tempatnya. Kalau tempat ya banding tempat. Jamaah di Masjid Jami Al-Hikmah lebih utama mana dengan jamaah di Masjidil Haram? Jelas. Sholat di Masjidil Haram berjamaah jauh lebih utama dibandingkan sholat jamaah di Masjid Al-Hikmah. Nah, ini kan masalah-masalahnya. Utawi kaping 3 jamaatul masjidi. Jamaatul masjidi ya Allah, utawi kaping 3 iku jamaatul masjidi, jamaah masjid. Ya Allah tegese sholat jamaah ing dalam masjid begitu. Al jamaatu utawi masjid. Al jamaah utawi jamaah masjid. Al jamaah utawi jamaah lil rajuli kedua wong lanang fi sholati ing dalam salat al maktubati kang den farduaken apa salat fil masjid ing dalam masjid iku afdhalul utama apa salatul jamaah si jamaah lil rajuli fi sholatil maktubah fil masjid minal baiti tenimbang salat ning omah. Jadi kalau berbicara masalah salat jamaah di masjid bagi seorang laki-laki itu keutamaannya adalah sholat maktubahnya di masjid. Apa alasannya? Ya li maslahati talabiha, li anna maslahata talabiha fil masjid tazidu ala maslahati wujudiha fil bait. Karena kemaslahatan daripada tuntutan sholat jamaah di dalam masjid itu ya memberikan sebuah nilai plus atas kemaslahatan seseorang sholatnya hanya di rumah. Ada maslahat apa? Syiar diantaranya. Bahkan disebutkan fal jama'atu fil masjid afdol. Maka sholat di dalam masjid berjamaah masjid itu jauh lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Ya karena apa? Kemaslahatannya jauh lebih banyak dibandingkan sholat di rumah. Sebab seandainya umpama wa ingkanat ya tufawitu ala ahlihi. Seandainya ada orang punya istri kemudian dengan suaminya berangkat ke masjid, istrinya kemudian tidak mendapati daripada hikmah sholat jamaah, orang masalah. Besok sampean mau sholat ning umah. Memang anjuran Kanjeng Nabi wong wadon sholat ning. Jadi seandainya sampean berangkat ke masjid, sampai kok akhirnya istrinya sholat sendirian orang masalah, berangkat saja ke masjid. Wong lanang loh ya. Alasan lagi wa in qama asy-syi'aru bi ghairihi. Senajana umpamanya syiar Masjid Jami Al-Hikmah itu sudah tercukupi adanya wadori umpama sampai jikidin, tetap kemuliaan dan keutamaan seorang laki-laki tetap ya sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah. Walaupun syiar itu umpamanya sudah bisa tertunaikan oleh hanya kemit karo imam bae. Harus ana sing ngesipi gini. Sudah ada yang mewakili kita sebagai bentuk syiar mah ana sing adzan, ana sing imam, ana sing jadi makmum. Ya, walaupun umpamanya syiar itu sudah berdiri walaupun tidak ada kita, tetap
kita yang laki-laki itu ya keutamaannya lebih utama sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah. Alasan lagi fa'ilam ya ta'attol senajana ora dadi suwung apa masjid itu bihi kelawan ya Allah ora anane wong lanang kowe mau. Walaupun masjidnya itu tidak akan kosong kalau dia tidak hadir, begitu maksudnya. Kenapa? Ya kamu harus hadir. Kalau nggak hadir masjidnya, enggak kan masjidnya sudah ada Pak Kemit sama Pak Imamnya. Walaupun masjid itu sebenarnya tidak akan kosong, walaupun kamu tidak hadir, tetap orang yang tidak hadir ke masjid itu, mereka kita semua punya khitab apa? Bahwa sholat di masjid itu jauh lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Walaupun meninggalkan istri sampai sholat sendirian di rumah, walaupun apa? Di masjid itu sudah syiarnya ramai, terus langsung sholat di masjid tetap. Ya. Dan yang ketiga apa? Walaupun masjid itu tidak sampai subuh kalau kita tidak hadir, tetap tuntutannya lebih utama. Berbicara keutamaan tetap utama sholat di mana? Di masjid. Kenapa lebih utama? Ya tadi masuk masjidnya selain daripada sholat jamaah ada nilai ukhuwah Islamiyah, ada nilai kelebihan daripada fadilah keutamaan beriktikaf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Saniki utawi kaping 4 permasalahan ing dalam ya Allah ya Rabbi salat jamaah. Ya, apa itu? Tabayyunu halatil imamihi nggih. Tabayyunu halati imami. Bismillahirrahmanirrahim utawi kaping 4 tabayyunu halati imamihi yaiku dadi pertelane ya Allah tingkai imame ya Allah imame makmum gitu. Imame makmum. Utawi kaping 4 tabayyunu halati imamihi dadi pertelane tingkai imame makmum gitu. Ini permasalahan bagaimana kalau nanti imam kemudian terang jelas statusnya. Ada orang sholat di belakang imam. Ternyata setelah sholat itu ditunaikan selesai baru ya jelas duduk perkaranya siapa imam itu sebenarnya. Contoh ya, idza tabayyana ing dalem marikalane dadi pertelo. Kalau opo anna imamahu satemene imame makmum iku kafirun wong kafir Allah. Satu ketika ada orang setelah sholat baru ketahuan bahwa imamnya siapa? Kafir. Au majnunun utawa edan utawa gendeng au imra'atun utawa wong wadon. Walah nalika uluk salam ternyata imamnya apa? Wong wadon. Kafir imamnya atau wong edan la ilaha illallah bukat waleman ternyata uluk salam umpama. Waduh pertela ini ternyata imamnya kita sholat di belakangnya orang geblek begitu. Ayo imra'atun utawa wadon itu. Au makmumun utawa pertelo imam sing dadi imamnya kita ternyata orang yang statusnya sebagai makmum. Artinya makmum ya dadi makmume makmum. Ya, seorang makmum beriman kepada makmum. Itu kan juga sama tidak sah ya. Au fi taubihi utawa ing dalem dodote imam. Au fi taubihi utawa ing dalem dodote imam opo najasatun najis zahiratun kang pertela. Wa hiya utawi najasatun zahirah iku allati ya najasah la tukhfa kang ora samar opo allati ora samar bita'ammuli kelawan ya Allah pengangen-angen. Atau makmum mengetahui di dalam pakaian imam terdapat najis yang memang jelas, najis yang diindra, najis yang kelihatan jelas. Ya, orang samar maning, orang pengangen-angen maning, yakin itu adalah temblek umpamanya. Yakin itu adalah najis. Bagaimana ini kalau ada orang bermakmum kata imam ternyata imamnya kafir atau imamnya seorang yang gila atau perempuan atau makmum imamnya yang diimami kita yang dimakmumi oleh kita ternyata seorang yang sedang bermakmum kepada imam atau di dalam bajunya ada najis atau au ummiyun utawa ya Allah wong kang ummi
Ummi itu apa? Alladzi la yuhsinul Fatihah, orang yang tidak baik bacaan Fatihahnya. Ummi gitu ya. Wong sing maca Fatihah ora bagus. Ummi ya artinya wong biasa, ternyata kitane alim umpama itu alim, umpama sampean ya alim. Ya. Ya makmum ternyata assalamualaikum lah ya warjo kelingan. Bawa tu dari pengadai bawa tu karpan pada alime wah umpama ke mah. Uluk salam assalamualaikum ternyata sing jadi imam warjo kan kecewa. Waduh bawa tu karpan ternyata sing imame warjo. Umpama iki supaya gambar mawon nggih. Saya kita meyakini bahwa itu adalah orang yang kita tuju, artinya orang yang mumpuni, ternyata setelah uluk salam lah gandingan ummi. Ya, ternyata sampean itu statusnya korek. Korek itu orang yang ya alladzi orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Maka kalau yang seperti ini kejadiannya fatajibu mongko wajib alaihi ngatasé wong apa al i'adatu baleni salat. Kalau seperti ini maka dia wajib mengulang salatnya. Wong dadi makmum jebule imame kafir, wong dadi makmum jebule imame majnun, jebule imame wong wadon, jebule imame dadi makmum, jebule imame nyata ning pakaiane anak ya najis sing bener-bener katon pertela. Uluk salam assalamualaikum warahmatullahi. Nalika di las cokore sikile ngendek tembelek umpamanya. Tembelek nyata katon nerpang kenangan maning, ora samar maning, ngancane tembelek. Ya ada. Berbeda sekarang bi khilafima. Kelawan nulayani ya Allah, kelawan nulayani perkara idza tabayyana. Ing dalam hari kalane dadi ya Allah ya Rabbi ya Karim pertelo apa anna imamahu. Satemene imame makmum iku muhditsun wong kang ya Allah duweni hadas. Muhdithun hadatsan kelawan hadas asghara kang cilik apa hadas au akbara utawa gede apa hadas au bihi utawa kelawan ya imam atau au bi ing dalam imam ya apa najasatun najis khafiyatun kang samar atau imamnya terdapat najis yang samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metu pas ngobrol dikan sekian anak pane samar anak bekas cacat itu samar. Nah, yang seperti ini maka konsekuensinya fala tajibu mongkora wajib alaihi ngatasé makmum apa al i'adatu baleni salat begitu. Nggih. Lah punten Wak. Kita durung junub lalen. Jare imam iku durung junub lalen. Atau mau ngobrol weru ngentut tas sembahyang kelingan loh mau kasih rekaman ngentut ya dah iya sering beriwen. Nah ini saya posisi jadi makmum. Kalau imamnya ternyata benar nyata adalah orang muhdits, baik hadasnya cilik ataupun hadasnya gede, wis berarti sholat yang sudah dilakukan oleh kita sudah dianggap cukup. Yang harus mengulang siapa? Ya imamnya. Kita mah ya lah dari teman jor-jor masih ngentut sirah urusannya sirah. Atau jujur punten kita masih junub juga kelalen durung adus. Urusanmu bukan urusan gue. Saya mau sudah selesai pokoknya wis selesai kita mau salat sing durung junub sirah mau sirah junub toli salat maning. Tapi kalau jebule troeng lah sirah wong edan berarti kitane juga kudu ada. Paham nggih? Ya Allah ya Rabbi agar intidharul imami ila huna wallahu taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, mangga. Assalamualaikum. Dek